Setiap ada kejadian, maka ayat ini memberikan pesan, belajar dari dua hal ini untuk meningkatkan amal soleh kita. Boleh jadi dalam peristiwa tadi doa yang kita ingin dambakan, atau yang kedua kemuliaan-kemuliaan kebaikan dari orang yang diwafatkan. Ingat pesan saya tutup, ingat pesan saya. Saya sering perhatikan kalau sedang naik pesawat. Dan di antara kita barangkali sudah sering naik pesawat. Bukankah saat akan pesawat take off terbang itu sering dipraktekkan demonstrasi keselamatan? Gunakan pelampung, tiup pelampung, sehingga kemudian lampunya menyala. Kalau lampu tidak menyala, maka cek rekening listrik Anda. Kalau tidak menyala, maka masalah. Gitu ya. Ada pelampung, ada macam-macam, ada tabung oksigen, ada keluar kemudian macam-macam sebagainya. Pertanyaan saya, apakah saat pesawat jatuh itu semua itu cepat dilakukan? Tidak. Ada satu yang lupa. Di antara sekian demonstrasi bimbingan keselamatan itu, seringkali melupakan bagian yang terakhir, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering antum naik pesawat, berapa di antara pesawat yang membimbing kita untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan. Betapa sering antum bepergian dengan kendaraan, dengan motor, dari motor ini pulang dengan sepeda, dengan mobil, berapa sering antum bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malakul maut bisa jadi bukan hanya naik pesawat, ikut dengan pesawat, tapi boleh jadi turun ke darat, ikut dengan aktivitas kehidupan kita. Maka dari itu, malam ini sebagai penutup mukaddimah, saya ingin ajarkan pada antum satu doa yang jarang diketahui, bukan doa yang biasa dibacakan, yang doa ini saat dibacakan akan mengiringi insyaallah bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada dalam perjalanan. Doa ini ingin saya tuliskan dan spesial saya bacakan malam ini karena jarang dibacakan dalam keseharian kita. Yang biasa dibacakan subhanalladzi sakhkhara lana. Kemudian hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini yang biasa. Ada satu doa lagi yang jarang dibacakan, sekarang saya akan bacakan. Sedikit saya tuliskan, antum catat itu. Setiap akan bepergian, usahakan untuk membacakan doa ini. Dan insya Allah, selama ini kami amalkan, insya Allah umumnya baik sampai dengan saat ini. Dan berkhususan pada Allah, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Baik, Allahumma. Ya, boleh ditulis, boleh diikuti dibacakan. Boleh direkam juga tidak ada masalah. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alayna أو نبغي أو نبغى علينا. Sampai di situ. Ayo ulangi. Sekarang lihat. Allahumma, ya. Ini gambaran kecil aja. Inna na'udzubika. Perhatikan sini. Lihat sini. Ini gambaran umumnya. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, dalam perjalanan ini kami berlindung kepadamu. An-nadilla, agar kami tidak tersesat dalam perjalanan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, lindungi kami supaya tidak tersesat dalam perjalanan. Au nudalla, atau disesatkan oleh orang lain. Tersesat tidak, cuma ketika di jalan disesatkan orang. Tidak tahu arah, bertanya, nanya tukang ojek, bang kemana arah ini? Sama tukang ojek, ke depan tuh, depan 500 meter lagi. Ke depan makin menjauh. Ya misal, tidak semua tukang ojek demikian. Tapi hanya contoh saja, kadang bertanya tidak sampai ke tujuan. Ya, buka Google Map, buka Waze, lihat gangnya ini bagus, gang bagus, ternyata gang kecil. Anda bawa mobil, masuknya jalan sepeda. Ya, itu namanya mudalla. Au nazilla, au nuzalla. Atau tergelincir saat kami kemudian bepergian. Atau digelincirkan orang lain. Tidak sadar bannya gundul, tidak sadar ternyata ada masalah di ban itu, tiba-tiba maaf, ya di jalan bisa terpeleset, bisa goyang. Au nuzalla, atau digelincirkan orang lain. Maaf teman-teman sekalian,
Ada orang yang naruh ranjau paku, ya naruh macam-macam, naruh pisang, naruh ini, naruh itu. Begitu antum lewat, ada persoalan di dalamnya. Ada lubang dan semestinya. Ya, kemudian, maaf, au najhala au nujhala alaina. Atau di jalan kami berlaku tindakan yang tidak pantas. Mohon izin ya, mohon izin maaf sebelumnya. Kadang-kadang merasa motornya paling bagus, tiba-tiba Masya Allah, motor ninja 250 cc, ya semua dikebut-kebut di jalan, ingin menunjukkan saya ninja. Ninja Jepang aja nggak seperti itu. Jalan, au nujhala alaina, atau antum dibodohi oleh orang lain. Ya, tengah-tengah jalan, tiba-tiba ada penipuan, ada macam-macam. Ya, jalan seperti kelihatan orang meninggal. Begitu minta tolong, ternyata mobil antum digerebek, antum dikeluarin, mobil dibawa lari. Au nabghiya au nubgha alaina. Atau kami berlaku berlebihan, atau diberlebihi oleh orang lain. Berlaku yang tidak pantas pada antum secara berlebihan. Ya, maaf, sengaja dibuat kecelakaan, sengaja kemudian dijaili oleh orang lain. Itu adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dengan itu insya Allah dijaga antum dalam perjalanan sampai dengan tujuan. Paham sampai sini? Nah, kesimpulannya, setiap ada musibah, setiap ada kejadian, maka ayat ini memberikan pesan, belajar dari dua hal ini untuk meningkatkan amal soleh kita. Boleh jadi dalam peristiwa tadi doa yang kita ingin dambakan, atau yang kedua kemuliaan-kemuliaan kebaikan dari orang yang diwafatkan. Ingat pesan saya tutup, ingat pesan saya, setiap ada yang meninggal, maka berlaku kaidah hadis Nabi. Udhkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, kalau ada seorang yang sudah wafat, yang hanya boleh dibicarakan pada yang mayit itu, yang telah meninggal, hanya satu, yaitu kebaikan-kebaikannya saja. Jika dia punya sesuatu yang kurang baik, maka selesai. Dengan nyawanya dicabut, maka selesai keburukannya. Yang boleh dibicarakan hanya kebaikan-kebaikannya saja, sepanjang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bincangkan kebaikannya. Saat Anda sebutkan kebaikannya, kemudian Anda ikuti, maka pahalanya akan mengalir kepada yang mayit tadi. Perempuan tadi saya bagi kisahnya. Anda praktekkan, 1 pekan 1 juz, 1 pekan 1 juz. Begitu Anda praktekkan, maka perempuan tadi mendapatkan bagian dari pahala yang telah Anda dapatkan tadi. Jadi biasakan seperti itu, supaya kemuliaan-kemuliaan kita dapatkan. Jelas sampai sini?